bergempar. Hasil sidang mengejutkan. Ijazah Jokowi terbukti palsu di depan umum. Suasana ruang sidang seketika riuh dan penuh kegemparan saat bukti utama akhirnya diperlihatkan secara gamblang ke hadapan publik. Dokumen yang selama ini jadi perdebatan panjang, kini terang-terangan dibedah dan dipajang jelas-jelas di mata semua orang. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi alasan. Ijazah yang dimiliki Jokowi itu ternyata benar-benar palsu. Fakta keras ini langsung meledak jadi berita utama, memicu kemarahan dan kekecewaan rakyat yang merasa kepercayaannya dikhianati. Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini agak jelas bisa di center. Ya, sama 100. Warnanya 500. Salah nama 100 ya. Warnanya beda ya. Nilainya berapa itu? 100. Kalau sama-sama 100, sama-sama. Itu nilainya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga nggak ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat. Gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan masyarakat. Ya, pertama saya ingin mengucapkan kata-kata merdeka. Bahwa pada hari ini
sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan, dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JD Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan, ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor, ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah, ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada, ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian, begitu. Nah, ya, terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi, dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan, dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku Ketua nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Prof. Dr. Tifa Salfadila dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama, ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan, kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan, dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana di pengadilan. Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya dan saya bawa. Sebagai tindak lanjut di dalam persidangan perkara perdata nomor 211 mengenai gugatan CLS yang disidangkan pada tanggal 23 kemarin, yang pada pokoknya sesuai agenda yang telah dijadwalkan hari ini kami bertemu dengan Bapak Joko
Jokowi dalam rangka koordinasi dan konsultasi mengenai persiapan adanya pembuktian yang akan kami ajukan di persidangan setelah jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Jangan percaya kalau dia akan hadir. Enggak. Itu pernyataannya adalah pernyataan politik, bukan pernyataan hukum. Yang menjadi persoalan, dia lebih memilih panggung politik untuk menempatkan posisinya ketimbang hadir di panggung hukum yang berpotensi menguras legitimasinya. Dan ketika menghadapi pertanyaan jaksa, pertanyaan hakim, pertanyaan pengacara, orang akan membaca kualitas orang ini nantinya. Itu dia hindari. Karena itu dia nggak pernah berani kan wawancara model-model seperti ini. Kalau belum disetting seperti ini kan, saya hanya diberitahu temanya soal ini. Tapi kalau ini detail, bahkan ada prom yang tinggal dia baca. Tapi kalau di pengadilan kan nggak bisa seperti itu. Jadi betul-betul dia menghindari proses hukum. Ada arti konspiratif di sini. Dia sedang memperhatikan kalkulasi komunikasi politik. Karena itu Jokowi akan memaksimalkan panggung politik yang cenderung menguntungkan dia dan juga meminimalkan eksposur dari sisi hukum, karena ini arena yang tidak terkendali. Lihatlah di TV-TV bagaimana kemudian dalam tanda petik pendukung-pendukungnya tidak masuk ke dalam substansi tapi menyerang personal orang. Makanya betul-betul dia hindari. Ijazah dikejar karena penersangkaan saya sampai nanti persidangan saya itu nggak akan membuktikan ijazahnya asli atau palsu. Itu hanya syahwat aja yang mau mengejar kami untuk kami itu ditersangkakan dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah. Itu aja, nggak akan membuktikan ijazah. Makanya ijazah itu harus dibuktikan di tempat lain. Contohnya kemarin juga nggak ada sidang baru kemarin di Solo, ya, yang kemudian digugat oleh Mas Sigit. Ini gugatan baru lagi ya, Mas? Gugatan baru lagi, nanti akan banyak gugatan dan ini makin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap ijazah yang memang palsu itu, ya 99,9 palsu itu makin banyak dan itulah memang sudah keniscayaan. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, dunia peradilan dan dinamika hukum di Indonesia kembali disuguhkan drama yang cukup menyita perhatian publik. Kasus persidangan mengenai polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo seolah terus bergulir tanpa henti. Di satu sisi ada kelompok pihak yang bersikeras membawa persoalan ini ke meja hijau demi asas transparansi, namun di sisi lain opini publik terbelah. Apa ini murni penegak hukum dan pencarian kebenaran atau sekedar manuver politik yang dibungkus dengan panggung peradilan? Sobat Politik, jika kita cermati alur perjalanan kasus ini, berbagai fakta menarik muncul selama proses pemeriksaan di persidangan. Banyak sorotan tajam mengarah pada bagaimana mekanisme membuktikan di perjalanan. Dalam narasi yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, ada tuduhan yang menyebutkan bahwa hasil verifikasi fisik maupun uji forensik terhadap dokumen terkait menunjukkan sejumlah keganjalan yang dinilai tidak sesuai standar keabsahan resmi. Teman-teman inilah yang kemudian dijadikan amunisi oleh pihak penggugat maupun penggiring opini untuk menyatakan bahwa ada persoalan serius yang terkait dokumen tersebut. Ya teman-teman, bahkan ketidakhadiran dari pihak terkait secara langsung di ruang sidang seringkali dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk keraguan atau upaya menghindari kejujuran di hadapan majelis hukum. Namun teman-teman, tunggu dulu. Sobat Politik, kita harus tetap mengundang persoalan atau memandang persoalan ini secara objektif dan berkepala dingin. Dunia hukum kita mengenai prinsip presumpsi keabsahan dan asas praduga yang tak bersalah. Sebuah dokumen tidak bisa serta-merta dicap palsu hanya berdasarkan opini, asumsi awal atau penggagalan hasil pemeriksaan yang belum bersifat final. Tim hukum dan pihak yang berseberangan menegaskan bahwa perbedaan sistem pengabsipan, faktor usia dokumen hingga penyesuaian administratif pada masa lalu seringkali memicu salah paham jika diuji tanpa melihat latar belakang historinya secara utuh. Selain itu, temuan forensik
atau keterangan ahli di dalam persidangan hanyalah satu alat pembuktian pembantu dari seluruh proses pembuktian materi. Majelis hakimlah satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai, menimbang, dan memutuskan keabsahan hukum dari seluruh rangkaian bukti yang dihadirkan. Ya, teman-teman semua, fenomena yang kita saksikan hari ini sebetulnya memperlihatkan dua ruang arena yang sedang bertabrakan, yaitu arena hukum dan arena opini publik. Ketika suatu perkara hukum tidak ditemukan titik temu di dalam persidangan, narasi kerap dilempar ke panggung politik dan media sosial untuk meralihkan legitimasi publik. Ya, di mana teman-teman masyarakat justru disajikan polarasi narasi antara mereka yang mendesak kebenaran versi di gugatan dengan mereka yang menganggap isu ini hanyalah retorika berulang yang diposisikan untuk menjatuhkan kredibilitas publik. Ya, teman-teman semua, masyarakat yang cerdas saat ini sadar hukum. Penting bagi kita untuk tidak melihat bagaimana hukum tetap atau ingkrak. Keadilan tidak bisa ditegakkan atas desakan opini publik, melainkan harus berpihak pada fakta-fakta hukum yang sah dan transparan. Ya, teman-teman, bagaimana menurut pandangan kalian sekalian? Apakah proses persidangan ini akan menjadi titik terang pembuktian yang tuntas, ataukah ini hanyalah akan terus menjadi konsumsi perdebatan publik tanpa ada ujungnya? Ya, sobat politik, mari tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, kita mulai teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mbah Yanto. Di sini dia berpendapat teman-teman yang mampu mengadili Jokowi cuman rakyat. Kumpas tuntas di sini dia berpendapat teman-teman, saya yakin Jokowi seumur hidup nggak bakal hadir. Haryanto juga memberikan tanggapan, kerudung rumahnya dan nempelkan buang ke bawang sang Solo. Ya, kita saksikan pendapat dari Indonesia Top. Ayo Pak Prabowo, jangan omon-omon, coba tuntaskan polemik ijazah Jokowi. Kita saksikan pendapat dari Sumiati. Di sini dia berpendapat sudah terbukti uji forensik, error. Kok nggak segera dipanggil pemiliknya? Pemerintah nggak menyadari gara-gara ijazah ini sesama rakyat bermusuhan terpecah belah. Nana Sumperma memberikan juga komentarnya, teman-teman, hebat preman jadi penguasa, jadi orang nomor 1. Kita lanjut teman-teman. Sukarso berkomentar, pelopor kebohongan akan menjadi contoh kepada generasi berikut. Siap-siap Indonesia akan menjadi negara berbohong di dunia. Ya, Dadang juga memberikan komentar, pembohong rata-rata di Konoha dari atas sampai bawah beranti korupsi. Sri Mumpuni berkomentar, astagfirullah, kejamnya penegak hukum menutupi kebohongan. Kita lanjut, kita saksikan pendapat dari Raden Sofinus. Sejago-jagonya orang menyembunyikan kebohongan, suatu saat kebohongan itu terungkap dengan sendirinya. Kita lanjut, Syahid berkomentar, hakimnya yang tidak berdaya pastikan nanti pun akan mengaco. Pak Jokowi rang beres, hakimnya lebih nggak beres lagi, itulah pendidikan Indonesia. Kita saksikan pendapat dari Taufik. Di sini dia berpendapat Jokowi nggak akan pernah hadir ke persidangan. Takut dia omong tok, ngomong sidang sebagai pelajaran. Pembohongan dia. Rahmat Turjana berkomentar, yang paling aneh para pembelanya atau mungkin karena dampak dari makanannya. Kita lanjut teman-teman, kita saksikan pendapat dari Juwi Widianto Moko. Di sini dia berpendapat teman-teman, kalau Jokowi nggak hadir berarti ijazah tidak pernah ada, dan hakim wajib ketuk palu putuskan ijazah Jokowi tidak ada. Kalau toh ada pasti palsu. Kita lanjut, disampaikan oleh teman kita Haji Enja memberikan tanggapan, saya himbau kepada semua penegak hukum supaya segera selesaikan masalah ijazah ini. Rakyat sudah muak menyaksikan sandiwara ini. Para pejabat bukannya terima kasih kepada Roy Suryo dan pada Dr. Tifa yang telah membantu aparat hukum, malah memihak pada tersangka yang gak punya malu, sudah pada error. Kita lanjut, kita saksikan pendapat dari Sumim Wiartono memberikan tanggapannya, sekelas presiden mampu membuat ijazah asli dengan kedugaan tertinggi sebab itu jadi presiden, tetapi untuk mentafsirkan ijazah dengan cara tidak hukum. Didi Asdi berkomentar,
Sebenarnya pemerintah tahu dan mengetahui, cuman pura-pura saja nggak tahu. Kita lanjut teman-teman. Setio memberikan tanggapan, inilah seluruh rakyat menang demi membela kebenaran dan keadilan di negeri Konoha. Kita lanjut teman-teman. Asman Chong berkomentar, nyibulnya sesuai dengan ekspresi wajah pembohong berat. Memang apa mau ditujukan kalau ijazah nggak ada? Kita lanjut teman-teman. Samson berkomentar, ikut komen, maaf bosku, semoga keadilan Tuhan yang Maha Esa Maha Adil untuk negeri ini, Republik Indonesia. Kita lanjut. Haryanto berkomentar, sirit ke pengadilan untuk membuktikan ijazah, kalau nggak punya ijazah suruh bayar utang-utangnya selama beliau menjabat jadi presiden. Kita lanjut teman-teman. Disampaikan oleh Ibu Sugiawati, Assalamualaikum, sekarang segala peristiwa ijazah sudah terbuka karena pertolongan Allah sudah datang, tidak ada yang emak-emak. Ucapkan salam merdeka, terima kasih ya Allah, semoga Indonesia merdeka. Ya, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan? Jangan lupa teman-teman untuk memberikan komentar kalian di bawah dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update terbaru yang kita sampaikan setiap hari. Demikian saya teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.